Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Maisela Zara, NIM 2020 40320006. Saya mahasiswa Magister PIAUD UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Dr. Hibana SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran, pengembangan kreativitas dan alat permainan edukatif anak usia dini, dan juga teman-teman kelas dari kelas 1A, yaitu teman-teman seperjuangan serta para warga YouTube yang saya harapkan dapat memberikan masukan terkait materi yang akan saya sampaikan. Baik, saya akan menjelaskan materi saya mengenai pemanfaatan lingkungan dan alam sekitar sebagai sumber belajar edukatif dan implementasinya dalam pembelajaran. Banyak hal yang belum diketahui oleh anak usia dini. Cara anak dalam mengetahui segala sesuatu itu yaitu melalui kegiatan bermain dan belajar. Berbagai faktor yang dapat mendukung sebagai sumber belajar bagi anak. Salah satunya adalah lingkungan dan alam sekitar. Kemudian, proses pembelajaran yang dilakukan anak hendaknya didukung oleh peran lingkungan yang dapat menunjang, dapat memberikan stimulasi, mengarahkan, dan menjawab pertanyaan anak sehingga anak akan menemukan penjelasan terkait apa yang dihadapinya. Agar proses belajar dan pembelajaran anak usia dini berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan berbagai sumber belajar, seperti pemanfaatan lingkungan dan alam sekitar. Dengan pemanfaatan lingkungan dan alam sekitar diharapkan menjadi sumber belajar yang edukatif bagi anak dan akan disenangi dan menarik perhatian anak sehingga anak akan lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajarannya. Hakikat lingkungan dan alam sekitar. Lingkungan adalah bisa juga disebut dengan suasana, sekeliling, lingkungan hidup, lingkungan daerah. Artinya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling kita. Kemudian lingkungan dan alam sekitar dalam konteks pendidikan anak usia dini merupakan salah satu sumber belajar yang ada di sekeliling anak yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara lebih optimal. Pemanfaatan lingkungan alam untuk sumber belajar dapat dilakukan dengan membawa anak berjalan-jalan atau berkarya wisata ke tempat-tempat alam yang ditentukan seperti pantai, perkebunan, pergunungan, dan sebagainya. Lanjut ke manfaat sumber belajar bagi anak usia dini. Yang pertama, agar pengalaman belajar anak itu lebih konkret, tidak terfokus pada buku dan gambar-gambar. Kemudian yang kedua, upaya memperluas wawasan anak. Ketiga, memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang keempat, menjadi motivasi belajar anak agar dia semakin bersemangat dalam belajar. Kemudian yang kelima, agar kemampuan berpikir anak itu lebih kritis. Selanjutnya, tujuan pemanfaatan lingkungan dan alam sekitar bagi pembelajaran anak usia dini. Anak akan tumbuh aktif dalam mengamati, menyelidiki, serta mempelajari lingkungan. Kondisi lingkungan yang sesungguhnya akan menarik perhatian anak secara spontan, sehingga anak memiliki pemahaman dan kekayaan pengetahuan yang bersumber dari lingkungannya sendiri. Bahan-bahan pengajaran yang ada pada lingkungan sekitar anak akan mudah dia ingat, dia lihat, dan dipraktekkan sehingga kegiatan pengajaran menjadi berfungsi secara praktis. Selanjutnya, implementasi pemanfaatan sumber belajar lingkungan alam sekitar di lembaga PAUD. Dalam pemanfaatan lingkungan ini, biasanya pelaksanaan langsung di lingkungan yang bersangkutan, di mana apabila tema yang dipakai adalah sawah, berarti seluruh peserta didik dan guru melakukan pelaksanaan pembelajaran di sawah. Pelaksanaan pembelajaran ini selain disesuaikan dengan tema guru, juga menyesuaikan dengan kondisi anak dan juga cuaca. Kemudian kita akan melihat berbagai lingkungan dan alam sekitar sebagai sumber belajar anak usia dini. Yang pertama, ini anak sedang melakukan kegiatan bercocok tanam. Ini di perkebunan. Jadi anak dan guru itu
langsung ke lokasi pembelajaran yang telah ditentukan sesuai dengan tema tentunya. Kemudian lingkungan selanjutnya adalah melihat pergunungan secara langsung, mendatangi atau mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia sebagai bentuk proses pembelajaran yang edukatif bagi anak. Selanjutnya dapat melihat secara langsung binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Kemudian dapat juga mengajak anak untuk berkelilingi mengunjungi pasar-pasar tradisional yang ada di sekitar lingkungan lokasi lembaga pendidikan anak usia dini. Kemudian juga bisa memanfaatkan kebun sekolah sebagai proses belajar cocok tanam, tokoh sebagai sumber pembelajaran. Ini saya berikan contoh seperti koki, ada polisi, pilot, dokter, dan juga guru. Nah, mereka-mereka ini merupakan salah satu contoh sumber pembelajaran anak usia dini dengan pemanfaatan lingkungan yang ada di sekitar anak. Demikian, itu saja penyampaian materi dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.